Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selama ini banyak orang di kota-kota besar yang ribut soal kerusakan alam, hutan yang gundul, kemudian punahnya hewan-hewan langka yang dilindungi, dan banyak hal lain berkaitan dengan melindungi alam tempat tinggal kita ini. Tetapi berapa banyak sebenarnya orang yang kemudian peduli, betul-betul peduli, dan kemudian berbuat nyata untuk mencegah kerusakan alam tempat kita tinggal ini. Hari ini saya mengundang orang-orang yang tidak banyak bicara, orang-orang yang tidak butuh publikasi, orang-orang yang selama ini bekerja dalam diam, yang saya sebut sebagai pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi, yang sudah berbuat nyata untuk menjaga agar planet tempat kita tinggal ini bisa tidak mengalami kerusakan. Siapa mereka? Kita mulai dari Teh Tini. Teh Tini, karena dari Jawa Barat, jadi saya panggil Teteh ya. Teh Tini, silakan duduk. Teh Tini aslinya dari mana? Lahir besar di Lengkong. Di mana itu Lengkong? Lengkong, Sukabumi. Maaf, tadi waktu naik ke atas ini dipapah atau dituntun, emang apa yang terjadi pada mata Teh Tini ini? Mata yang kiri itu mendadak nggak bisa lihat. Desember 2016, pernah operasi 2017 tapi gagal. Dan mata kanan itu penglihatannya hanya sedikit saja. Jadi kalau lihat saya yang ganteng ini bisa atau enggak? Sebilang kalau ada orang, saya tahu di situ ada orang. Cuma posturnya aja. Tapi kalau untuk wajah, seperti yang dekat dengan sekitar saya mengenali mereka lewat suara mereka. Kalau ada yang negur, tapi saya nggak bisa mengenali suara, saya tanya ini siapa gitu. Jadi botak saya ini nggak bisa kelihatan ini ya. Kirain bisa silau gitu ya. Tapi di tengah situasi dan kondisi mata yang tidak bisa melihat dengan baik ini, atau bahkan yang kiri tadi ya, yang tidak bisa melihat sama sekali, dan kanan yang masih sedikit-sedikit, Teh Tini melakukan satu perbuatan yang nanti akan jadi tanda tanya bagi banyak orang, yaitu bagaimana menjaga, menyelamatkan owa Jawa yang ada di hutan. Jadi Teh Tini kondisi seperti ini masuk hutan? Iya. Bisa lihat apa? Kalau bisa ngelihat, kalau di saat mereka turun mendekat, saya bisa tahu yang ini siapa, karena satu-satu dari mereka saya beri nama. Cerita sedikit, mungkin sebagian dari penonton nggak ngerti owa Jawa itu apa bedanya dengan kera-kera yang lain misalnya. Owa Jawa itu bulunya abu silver, alisnya putih, dagunya yang jantan itu putih, nggak ada ekor. Dan mereka binatang yang unik ya. Karena mereka itu punya pasangan satu untuk seumur hidup. Oh, setia. Iya, setia. Oh, ini harus jadi contoh bagi manusia ini ya. Terus mereka juga nggak kawin dengan keluarga mereka sendiri. Jadi kalau masuk masa kawin harus cari pasangan di luar dari. Iya. Itu uniknya mereka. Dan mereka juga hormat sama orang tuanya. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari owa Jawa ini ya. Iya. Tapi ini di hutan mana ini ya? Di hutan Mahoni yang kalau saya jalan sendiri ke sana ya sekitar 10-12 menit. Tapi kalau yang udah terbiasa. Kalau belum terbiasa, ya bisa 2 hari 2 malam karena nyasar. Bisa nyampe 20 menitan, soalnya jalannya nggak berhenti nanjak. Itu di dekat desa mana? Kampungnya sih Kampung Cimaranginan Girang. Cuman kalau desa dan kecamatan masih sama dengan saya. Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Jadi owa Jawa ini memang binatang langka? Iya. Kenapa dibilang langka? Dari mungkin sebelum terjadinya pembalakan liar dulu itu jumlahnya ribuan ekor. Dan saat ini yang saya tahu dari beberapa pengalaman saya berbicara dengan orang-orang dari Pusat Penyelamat Satwa Cikanangan, dan terakhir saya berbicara sama Ayu Oktaviani, yang beliau ini juga bergelut dengan owa Jawa di wilayah Halimun Salak. Beliau bilang saat ini populasinya tinggal 2.500 ekor. Di mana? Di seluruh. Oh, di seluruh Indonesia? Ya. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Ya, dan habitat terbesar ada di kampung kami di Lengkong. Nah, tadinya katanya banyak, tapi ada pembalakan liar. Ya. Dan saya dengar ada kebakaran hutan gitu ya, membuat... Kalau kebakaran hutan itu, kalau di kampung kami nggak ada. Cuman dulu katanya, ada waktu saya SD itu banyak tetangga saya yang pelihara.
Mereka bilang nangkep dari hutan. Oh, dengan mudahnya ya? Iya. Mereka ambil bayinya, mereka bunuh ibunya dulu baru ambil bayinya. Astaga. Ya, artinya gara-gara manusia membalak, manusia mengejar, mau berburu dan seterusnya, makin lama makin langka ya. Iya. Karena saya dengar owa Jawa ini susah beranak pinak gitu ya. Dan menurut pengamatan yang saya lakukan, mereka akan berkembang dengan cepat jika faktor makanan melimpah. Nah, sementara di hutan di tempatnya Teh Tini makanan melimpah atau tidak? Kurang. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Keterbatasan fisik tak menghalangi untuk bisa berbuat kebaikan bagi lingkungan. Seperti yang dilakukan seorang tunanetra, Tini Kasmawati. Perempuan berusia 48 tahun ini menunjukkan kepeduliannya kepada habitat owa Jawa yang berada di hutan Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat sejak tahun 2014 lalu. Berkurangnya sumber makanan owa di dalam hutan membuat binatang tersebut terpaksa mencari makanan keluar hutan dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar dekat hutan. Hal itulah yang membuat Tini berinisiatif untuk memberi makan pada owa yang ditemuinya dan menjaga habitat owa agar tidak punah. Perjuangan Tini tidaklah mudah. Ia sendiri harus menggunakan tongkat sebagai penunjuk arah untuk berjalan. Tanpa rasa takut, setiap hari Tini pergi ke hutan untuk menjumpai owa-owa kesayangannya. Meskipun Tini berasal dari keluarga sederhana, Tini masih bisa menyisihkan uangnya untuk merawat owa Jawa yang ada di hutan Lengkong. Namun, seiring berjalannya waktu, berkat kegigihan Tini menjaga habitat owa Jawa, kini semakin banyak orang pula yang mulai peduli untuk merawat habitat owa Jawa yang ada di dalam hutan. Tina, Naruto. Tini percaya kepeduliannya terhadap makhluk hidup lain dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekosistem sekitarnya. Wow, jadi Teh Tini itu jalan masuk hutan seperti itu tadi yang digambarkan di liputan ya? Iya. Itu nggak kesandung-sandung, nggak nyasar? Kesandung sering, jatuh sering. Oh, Udah biasa kalau jatuh. karena ini udah biasa, udah Iya. tahu ya, kapan nanjak, kapan ada lubang gitu-gitu Ya, tahu cuman sekarang. yang kadang-kadang yang nggak terduga itu ada batu yang saya nggak kelihatan, saya injek jadinya Kepleset jatuh. pleset jatuh gitu. Nah, sekarang cerita Teh Tini, bagaimana sampai kemudian terlibat urusan owa Jawa ini? Apa Karena itu? rasa malu. Rasa malu? Ya. Kenapa? Waktu itu saya bertemu mahasiswi dari Belanda. Namanya Inge Tielen. Ngapain dia di situ? Dia mau bikin skripsi tentang owa Jawa. Dia waktu itu dia mau ambil gelar masternya dia. Terus kebetulan nginepnya di rumah almarhum kakak saya. Saat itu kakak masih ada. Tin, tolong temenin katanya kayak gitu. Kebetulan temennya dia yang akan nemenin dia dari Bandung itu belum datang. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dia. Apa yang mau dilakukan di dalam hutan? Dia bilang, saya ingin tahu benar tidaknya di hutan sini ada owa. Saya bilang memang ada gitu. Terus kenapa tertarik dengan owa? Saya tanya gitu. Owa itu binatang yang unik dan sudah langka. Ini salah satu satwa atau primata Indonesia yang dilindungi bukan hanya oleh Indonesia tapi juga oleh dunia. Dia bilang kayak gitu. Terus saya tanya juga, kamu di sini berapa lama gitu? Terus berapa biaya yang kamu habiskan? Dia bilang, saya di sini 3 bulan bisa menghabiskan 300 juta. Saya kan kaget, 300 juta gitu. Iya, dia bilang gitu. Itu untuk apa aja? Transportasi, akomodasi, dan kita makan selama dia tinggal di sini tuh seluruh total biayanya segitulah kurang lebih, dia bilang kayak gitu. Masa saya nggak cuman bisa melangkah aja ke situ nggak seberapa jauh gitu dan nggak perlu mengeluarkan biaya, kok nggak ada kepedulian gitu. Kenapa kepedulian justru datangnya dari orang-orang dari luar negeri gitu. Lalu apa yang Teh Tini lakukan setelah merasa malu? Setelah Inge kan waktu itu dia datang cuma 3 hari. Setelah Inge pulang, saya nyoba masuk ke hutan sendiri. Saya amatin mereka sampai berminggu, sampai berbulan.
Terus pas masuk musim kemarau, saya tahu mereka nggak bisa cari makan kecuali mereka kan selain makan buah, makan daun dan insek ya, makan ulat juga. Terus ininya saya keliling hutan, apa yang mereka bisa makan? Di sini nggak ada apa-apa gitu. Terus saya SMS ke Inge boleh nggak? Sekarang musim kemarau nggak ada yang makan yang bisa dia makan. Kalau saya kasih dia makan gitu. Waktu itu saya ada inisiatif. Kebetulan ada rezeki saya beli tambang 50 meter panjangnya waktu itu, saya beli ember, terus saya ngupah orang buat naikin ke pohon kiara, karena tinggi banget. Tapi setiap kali saya naikin, tambang yang saya naikin itu semakin pendek kok. Terakhir sampai nggak bisa dinaikin karena setiap kali naikin mungkin sih bukan anak orang dewasa ya, anak-anak kecil yang nyari kayu bakar di hutan, dia motong itu sebagai tali untuk mengikat kayu bakar mereka. Terus satu hari saya nggak ke sana karena waktu itu saya sakit. Saya balik lagi ke sana tuh, kok oanya nggak ada gitu. Terus saya kaget, ini jangan-jangan ada yang nyuri gitu saya bilang. Waktu itu saya turun ke perkampungan, saya datangi rumah-rumah yang dekat hutan persis ya. Yang terakhir saya datang ke rumahnya Wapanda yang kebetulan di rumahnya ada Empit anaknya. Saya tanya, Pit, lihat owa nggak gitu. Kenapa dia bilang, oanya yang di hutan nggak ada. Oh, teh kesini katanya, dia main di sini dia bilang. Terus ada yang ini nggak, ada yang ganggu enggak teh katanya. Tadi malah saya kasih makan, dia bilang kayak gitu waktu itu. Akhirnya sejak kejadian itu saya ngasih makan di atas, oanya udah ngambil makanan di atas. Mereka sebelum saya datang mereka udah masuk ke kampung lebih dulu. Turun ke kampung malah. Iya, turun ke kampung. Terus sama orang-orang kampung karena itu yang pertama kali mereka bisa dekat dengan owa ya, kadang-kadang bukan cuma masyarakat itu yang ngasih makan, bukan cuma masyarakat yang dari kampung jauh pun pada datang dengan membawa makanan untuk mereka. Nah dari situ akhirnya owanya masuk kampung. Terus? Tapi waktu itu tetap masih ada kunjungan dari beberapa volunteer dari Eropa, kita beli ember waktu itu 3, takutnya ngeganggu makanan pohon yang milik masyarakat, akhirnya kita ambil inisiatif untuk menggantung makanan di 3 pohon dengan jarak yang lumayan berjauhan gitu. Terus lama-lama ya karena saya juga itu kan 2014 sampai 2016 saya mendadak nggak ngelihat. Terus pendapatan saya dari warung juga lebih saya dapat uang dari warung itu lebih sulit ya. Lebih sering berada di bawah 50.000 pendapatan saya dari sana. Itu kadang-kadang 20.000, kadang 30.000 dan itu saya harus bagi 2 untuk modal besok sama saya beli pakan. Pakanan untuk owa? Iya, untuk Jadi owa. Jadi dengan penghasilan yang sedikit itu harus berbagi juga ya? Iya. Wah, kalau enggak, saya juga enggak tega. Kadang-kadang, kalau dulu kan setiap hari, kadang-kadang saya pagi sore. Dulu waktu sepi, jualan juga sepi, udah saya tinggalin. Pernah dalam 1 tahun lebih, saya penghasilan itu cuma 3.000, 7.000. Jadi saya berusaha sekuat tenaga untuk, walaupun saya nggak punya penghasilan, saya tetap bisa memberikan mereka makan. Akhirnya saya lebih sering door to door ke rumah teman, rumah tetangga yang saya tahu di rumahnya punya pohon pepaya. Jadi saya ngambil pepaya untuk makan mereka. Bawa ke hutan? Iya, dibawa ke hutan. Dan itu saya harus panggul sendiri. Luar biasa sekali kalau dilihat ya. Saya merasa kesepian juga ya. Hidup sendiri, terus ngadapin semua masalah sendiri. Kalau saya ketemu mereka, saya masuk hutan dan ketemu mereka, saya merasa nyaman. Saya juga bisa curhat dengan mereka tanpa saya khawatir mereka akan memberitahukan ke orang lain. Teh ini tadi kan cerita bahwa dengan penghasilan sebagai pedagang kopi di warung, jadi punya warung. Nah penghasilannya bahkan pernah sampai cuma 3.000 ya, harus berbagi dengan owa Jawa ya. Nah ini kan kepedulian yang luar biasa, orang lain mana mau mikirin gitu. Kalaupun owa mati asal dia selamat, tapi Teh ini nggak seperti itu. Nah kalau sekarang Teh ini pekerjaannya apa? Masih jualan kopi. Masih jualan kopi? Iya. Juga masih beli-beli makanan untuk owa Jawa? Alhamdulillah mulai Februari tahun ini saya dapat bantuan dari UPK 500.000 per bulan. Apa itu PK? Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat. Kembali ke hubungan sama owa Jawa ini, kalau saya lihat tadi kan panggil Tina gitu. Untung nggak panggil Andi, saya yang datang gitu. Nah kalau hubungan ini bagaimana kok bisa Teh Tini dekat sama mereka, bahkan yang ngasih nama Teh Tini juga? Mungkin karena selama beberapa tahun saya datang setiap hari dan saya memberikan makanan untuk mereka, baik itu pepaya ataupun pisang ya.
Mungkin dari bau tangan saya juga mereka tahu. Mungkin bisa membedakan yang kasih makan ini, yang kasih makan ini, yang setiap hari mereka cium bau tangan saya mungkin. Kalau saya kasih makan, saya panggil nama mereka semua. Tapi rata-rata anak pertama yang saya panggil. Cuman berbeda saat ini. Kalau berbeda saat ini kan yang paling gede Tina, tapi yang saya panggil Naruto. Kenapa? Karena lebih enak aja lagi kalau Naruto kalau dipanggil lebih cepat datang. Biasanya kalau Naruto datang, yang lain ikut datang. Emang mereka tahu? Mereka tahu nama mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau pengen Naruto Iya, akan datang. Naruto. Mereka datang semua. Coba, Naruto yang datang namanya- pertama. Namanya siapa aja coba? Sekarang yang tinggal di Habitat Mahoni tinggal abah, emak, itu orang tuanya. Terus anak yang paling sulung Tina. Terus adiknya Naruto. Perbedaan usia Tina sama Naruto itu cuma 11 bulan. Oke. Dari Naruto ke Sakura, Sakura itu 10 Juni 2019 lahirnya. Oke, jadi ini 3 bersaudara. Iya, Tina, Naruto Naruto, sama Sakura. Sakura. Iya. Nah, Teh, Iya. coba cerita peristiwa di mana ada anak owa Jawa yang kesetrum, kemudian ada kesalahpahaman dengan orang tuanya. Orang tuanya. Waktu itu jam 6 pagi, tanggal 13 Desember, hari Senin. Oh kesetrum. Saya diantar ke tempat kejadian. Waktu Mas Hikmat lewat ke ngasih tahu saya katanya masih bergelantungan di kabel listrik. Terus pas saya ke sana dia udah jatuh. Ada di tumpukan bambu. Tuh dia lagi nangis. Waduh. Lagi nangis di situ. Ini owa namanya siapa yang? Jojo yang kesetrum. Jojo Iya. kesetrum. Terus dia lagi nangis di situ, terus saya belai-belai kepalanya, Jo kenapa gitu. Dia nengok muka saya, terus nangisnya tambah kencang. Jo kasihan saya bilang. Terus kan yang kanan itu megang, dia ngegenggam bambu yang ada di depannya, yang satu kayak gini gitu. Kesakitan. Iya kesakitan dia. Terus kebetulan di situ ada anak SMA yang mau berangkat sekolah. Saya kenapa? Bisa minta tolong nggak? Saya bilang kayak gitu. Kenapa katanya? Tolong antar saya gitu, ngambil ke warung, ngambil selimut gitu kan. Saya ke warung ngambil selimut. Terus kalau saya tarik gini takutnya kan gigit. Terus saya bungkus kepala badannya pakai selimut, terus saya tarik. Yang kiri, yang ini cuma baret, yang kanan itu, yang kiri itu kosong. Terus dibawa lari ke rumah sakit. Terus kebetulan waktu itu saya mau pulang ke warung itu lumayan jauh kan jaraknya. Saya jalan gitu, terus tiba-tiba ada yang nyamperin motor. Itu ternyata Teh Yati. Ayo diantarkan ke Teh Yati, dia bilang gitu. Nggak usah, saya takutnya nanti Jojonya gigit Teh Yati gitu. Saya bilang kayak gitu. Terus kan belum ada obatnya katanya kalau karena penyakit dari binatang seperti itu. Enggak, katanya nggak bakalan gigit. Ayo Teh, naik aja. Akhirnya saya dinaikin sampai ke warung. Di warung saya telepon pusat penyelamat satwa. Ternyata datangnya lama. Jojo udah nangis terus. Ya udah, saya minta bantuan lagi Karim ya. Tadi antar ke PPSC ke Ingel lain gitu. Saya diantar ke PPSC sebelum nyampe ke kantornya mungkin beberapa menit lagi nyampe ke kantornya dia. Inge udah kita papasan sama Inge. Kebetulan waktu itu nggak tahu dia dokter yang satunya masih Belanda juga. Akhirnya saya taruh kita kan bak terbuka kan, si tutup baknya itu dibuka, terus Jaro si Jojo itu saya taruh. Saya belai-belai kayak gitu. Terus sepanjang perjalanan itu juga Jojo nggak pernah, dia waktu pertama itu tangannya ke atas gini, terus saya tarik, saya tutup kayak gini, dilepet kayak gini, terus dia diam aja, nggak sama sekali, nggak ada bergerak, nggak, dia seperti bukan binatang liar yang ada di alam ya, dia diam gitu. Saya bungkus kan badannya pakai selimut kayak gitu, dia nangis, saya nangis juga, terus sepanjang perjalanan 2 jam ke sana, Jojo tuh baru air mata terus. Sampai akhirnya kami ketemu Inge dan Jojo dikasih minum, terus diukur suhu badannya, terus akhirnya Inge bilang, ini kami akan bawa ke PPSC dan kami akan berusaha obatin dia sebisa kami, semampu kami. Tapi 2 hari dari kejadian, Inge SMS kalau katanya Jojo mati, nggak bisa diselamatkan. Inge bilang kayak gitu. Terus salah paham dengan orang tuanya Jojo gimana? Iya, saya panggil Tina, saya panggil Abah. Itu mereka, saya tahu mereka ada. Kalau mata saya, karena mereka nyaut, Bah, Ma, dia bilang kayak gitu, tapi nggak mau mendekat.
Saya taruh semua makanan itu di atas atap di asbes ya. Nggak ada yang mau datang. Nggak mau datang. Terus pas saya pergi, mungkin mereka marah sama saya gitu ya. Saya pergi, pas besoknya pas saya nyampe di bawah saya telepon, Wi gitu sama anaknya Nena, ya naon wah gitu bilang gitu. Itu wah pada turun, Wan nepi ke bawah sampai ke bawah gitu dia bilang. Oanya pada turun, oh berarti mereka memang nggak mau sama saya gitu ya. Kenapa itu mereka marah? Karena waktu pas Jojo lagi nangis itu ya, orang tuanya kan ada di pohon, ngelihat. Saya bungkus tubuhnya Jojo pakai selimut dan saya bawa pergi. Mereka ngelihat, bukan Abah Cama itu mereka nggak berhenti teriak. Sampai akhirnya saya menjauh, saya masih tetap dengar teriakan mereka. Abah dan Mama itu masih teriak-teriak. Ini salah paham ya, mereka pikir Teh Tini ngambil anaknya mereka. Kalau ada yang tanya, apa yang membuat Teh Tini ini merasa begitu pentingnya Owa selain tadi malu, terus kemudian ada hubungan emosional begitu dekatnya ya, bahkan Jojo ketika meninggal, bayangin Teh Tini aja cerita masih nangis sampai hari ini. Apa yang buat Teh Tini merasa suka, bahagia ngurusin owa-owa Jawa ini sementara masih banyak orang yang nggak peduli? Sejak orang tua saya nggak ada, adik yang dekat saya juga meninggal, paman saya yang dekat saya juga meninggal, kakak saya juga meninggal. Saya sekarang tinggal punya satu adik dan udah berkeluarga, jadi sejak saat itu saya tinggal sendiri. Saya nyewa rumah di rumah orang, terus sekarang saya tinggal di warung juga. Itu kalau saya merasa kesepian juga ya, hidup sendiri, terus ngadapin semua masalah sendiri. Kalau saya ketemu mereka, saya masuk hutan dan ketemu mereka, saya merasa nyaman. Saya juga bisa curhat dengan mereka tanpa saya khawatir mereka akan memberitahukan ke orang lain. Oke. Itu. Kita belajar lagi nih dari Owa Jawa ini, bahwa Owa Jawa nggak ngegosip gitu ya. Nah, tantangan yang Teh Tini sekarang hadapi untuk bisa menjaga agar Owa Jawa ini tidak punah apa aja? Itu tadi, nggak ada regenerasi di kampung saya itu. Pernah saya nawarin mau nggak bantuin saya jagain owa. Gajinya berapa teh gitu? Oh, jadi gaji dulu yang ditanyain. Iya, mereka nanya gaji. Karena sulit sekali mencari orang yang mau melakukan sesuatu tanpa imbalan. Apalagi yang mau mereka melakukan sesuatu dari hati itu sulit ditemukan di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan lah Teh, nanti satu hari pasti saya yakin ada orang yang hatinya terketuk, hatinya terpanggil. Amin, insya Allah. Dan mungkin bisa menjadi pengganti dari Teh Tini ya. Iya. Teh Tini, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan Sama-sama. kami ya, penonton di rumah juga bisa mendengar cerita tadi. Mudah-mudahan ini menginspirasi orang bahwa banyak sekali hewan langka di Indonesia yang saat ini membutuhkan perhatian kita ya. Kita jaga, kita lindungi karena ini aset yang bukan saja milik Indonesia tapi milik dunia tadi ya. Saya cuma bilang, Pak, Mbok jangan buang sampah ke Ciliwung. Kasihan ikan-ikannya, kasihan nanti kita semua. Karena kita semua butuh air yang bersih. Kita butuh air yang sehat. Nah, reaksinya gimana? Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Dulu dia tukang koran, tapi pernah bekerja dengan gaji yang lumayan. Tapi sekarang memilih satu pekerjaan yang belum tentu semua orang mau melakukannya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Suparno Jumar. Terima kasih Pak Suparno. Silakan duduk. Terima kasih Bang Andi. Ya. Oke, jadi Anda berasal dari mana? Namanya Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, di Provinsi Jawa Tengah. Tapi sekarang tinggal di mana sehari-hari? Saya tinggal di Kota Bogor. Saya mungkin seperti layang-layang yang kemudian kalau kata orang Jawa bilang temangsang. Saya nyangkut di Bogor. Nyangkut di Bogor ya. Sampai hari ini. Nah, ini menarik. Anda dijuluki Sunan Jaga Kali. Kan harusnya Sunan Kalijaga. Kenapa jadi Sunan Jaga Kali ya? Mungkin terlalu sakral kalau dipanggilnya menjadi Sunan Kalijogo karena sudah itu sudah punya beliau yang sudah
sangat lama berperan di negeri ini. Kalau saya kan ya ada teman-teman yang manggil Pak D, saya nengok. Ada yang manggil Jogo Kali, saya nengok. Ada yang manggil He, kalau saya dengar juga noleh. Sekarepmu lah ya. Sakarepmu gitu ya. Jadi apa sehari-hari Anda ngapain kok sampai dijuluki Jogo Kali atau Jaga Kali ini? Tahun-tahun 98 atau 99 itu, pada saat saya berjualan koran di salah satu pusat perbelanjaan di Bogor itu, kebetulan di pinggir sungai, di pinggir jembatan, kemudian pagi-pagi itu sering banget saya menjumpai petugas penarik sampah. Buang sampah? Mereka itu narik sampah menggunakan gerobak. Kemudian dari jalan raya, itu kemudian sampahnya itu dibuang ke bibir sungai itu lewat dekat jembatan itu. Jadi langsung tinggal disok gitu ya, iya. Ditumpahkan. Nah, nanti cerita ya, apa yang Anda lihat hari itu dalam usia yang relatif masih muda, itu membuat Anda gelisah, marah tadi ya. Katanya nanti Anda cerita ya. Anda tegur tapi orangnya cuek aja, malah mungkin berbalik mau marah gitu ya. Nah, nanti ceritakan adegan yang persisnya seperti apa. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan. Kami nyebutnya Pak D Suparno Jumar nama lengkapnya. Tapi lebih familiar kita memanggilnya Pak D. Sebelum kami terbentuk Satgas itu, Pak D lebih awal. Adanya beliau itu ada di KPC, Komunitas Peduli Ciliwung. Nah, ada Satgas dari KPC, dalam hal ini Pak D bergabung. Bergabungnya beliau tentunya lebih dahulu dari kami. Pak D Parno itu hampir setiap hari memberi contoh itu dengan cara mengerjakan lebih kepada diri sendiri. Jadi tidak ada menyuruh, tidak. Tapi mereka kalau ada kegiatan dia turun langsung mengerjakan, memberi contoh, tidak dengan serta-merta kalau kita bilang dengan telunjuk, tidak. Tapi sangat toleran. Jadi kami menganggapnya kalau misalkan kita mulung sampah, beliau dulu mulung sawah, tidak tidak dengan perintah atau jadi timbul kesadaran dari beliau, kami juga ikut kesadarannya itu. Semenjak merantau ke Jakarta, ayah 4 anak ini sempat bekerja di event organizer dan menjadi loper koran sampai akhirnya tahun 2015 ia memutuskan untuk terjun ke Kali Ciliwung. Suparno bersama beberapa rekan membentuk Hakikat Ciliwung, sebuah komunitas yang bergerak menuntaskan permasalahan Ciliwung dari sisi manusianya dengan mengadakan kegiatan di sungai. Bagi Suparno, sungai adalah sumber kehidupan manusia. Oleh karena itu, harus sadar untuk dijaga dan dilestarikan. Tapi kembali ke cerita awal ya.
ketika Anda kemudian merasa terpanggil untuk peduli pada sungai. Dalam hal ini kebetulan Sungai Ciliwung, Sungai ya. Ciliwung. Nah itu bagaimana? Kemudian setelah Anda lihat ada orang buang sampah, apa yang terjadi? Iya, saya mencoba untuk kemudian berkomunikasi. Saya cuma bilang, Pak, Mbok jangan buang sampah ke Ciliwung. Kasihan ikan-ikannya, kasihan nanti kita semua. Karena kita semua butuh air yang bersih. Kita butuh air yang sehat. Nah, Reaksinya gimana? ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Galak. Ya, tentu saja ini kemudian hampir setiap pagi kami temui. Oke, Tapi jadi- kan akhirnya karena saya seorang diri, saya belum ketemu teman-teman, artinya kemudian mungkin kalau dari sisi perlawanan, saya juga termasuk lemah saat itu kali ya. Tapi akhirnya kan kemudian saya mencoba mencari teman-teman, mencari orang-orang yang memang memiliki kepedulian yang sama. Akhirnya tahun-tahun 2015 saya ketemu sebuah komunitas, kemudian saya bergabung. Oke, tapi kan dibilang tadi bahwa Anda sempat kerja di IO dan dengar-dengar ini belum tentu benar, gajinya udah lebih bagus daripada gaji untuk ngurusin kali. Karena sekarang ada, saya dengar dibayar juga ya, Ya. ada upahnya ya. Betul. Nah, tapi kenapa Anda lebih memilih ngurusin sungai daripada kerja beneran tanda kutip ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Ya, pada saat saya di event organizer, saya sering ditugaskan keluar kota. Pada saat saya ditugaskan keluar kota, sebelum acara selesai atau sesudah acara selesai, saya mencoba sempatkan diri untuk melihat sungai. Oke, jadi nggak Karena- bisa jauh-jauh dari sungai ini. Saya ingin lihat betul apa yang terjadi dengan sungai di kota tempat saya datangi. gitu. Terus Ya ternyata juga hampir sama dengan Sungai Ciliwung yang pernah saya temui saat itu. apa itu? Hampir samanya apa? Ya sampah. Sampah Sampah itu ada di mana-mana. mana-mana, di sungai, di daerah aliran sungai, di tengah sungainya, pada aliran sungainya. Terus? Nah kemudian setelah kemudian saya melihat bahwa ternyata sungai-sungai di negeri kita memang mengalami kesakitan yang luar biasa, dan tahun 2019 bulan Juli saya beranikan diri untuk kemudian keluar dari zona nyaman. Artinya kalau dari sisi penghasilan memang berbeda pada Jomplang saat lah ya. jomplang. Tapi Anda memutuskan keluar dari pekerjaan, berhenti. Betul, saya nyatakan berhenti bekerja di event organizer itu, kemudian saya bergabung di tim patroli Sungai Ciliwung Kota Bogor. Ini sudah menikah atau belum ini? Sudah, waktu itu anak saya sudah 4. Nah, apa reaksi istri ketika tahu suaminya berhenti untuk ngurusin sampah? Yang paling mungkin agak nonjok adalah pertanyaan si sulung. Kenapa? Apa yang dia bilang? Ayah, pertanyaan ini saya dengar ketika kami sedang makan malam. Nah si sulung itu tanya ke saya, ya kenapa sih ya? Setelah ayah keluar kerja, kemudian ayah bergabung di tim Satgas, kok ayah jadi downgrade? Wah, jadi turun derajatnya. Turun derajat. Iya. Ya, saya kemudian sampaikan, mencoba untuk kemudian memberikan pengertian kepada si sulung bahwa semata-mata yang ayah lakukan bukan untuk kamu, bukan untuk adik-adik kamu, tapi ini untuk kita semua. Ayah sayang ke kalian, ayah sayang ke keponakan-keponakan ayah, ayah juga sayang kepada anak-anak teman ayah, karena mereka yang akan kemudian mewariskan masa depan. Kalau tidak dari sekarang ayah bergerak dengan apa yang bisa ayah kerjakan, mungkin kelak kalian akan menderita. Karena air bersih semakin sedikit atau berkurang, karena populasi manusia bertambah banyak, kemudian air juga pasti butuh lebih banyak, hutannya mulai rusak. Ya akhirnya ayah tidak ingin kalian menjadi menderita nanti. Kalau sampah yang ada di sungai itu, kalau misalnya berbicara bangunan, itu dari bangunan rumah itu, dari genteng atau dari atap itu sampai keramik, itu ada semua, termasuk isi-isinya, termasuk kaca mobil.
Terima kasih Anda masih bersama saya dan di hadapan saya masih ada Pak D. Suparno. Boleh cerita sedikit apa permasalahan Sungai Ciliwung sehingga Anda merasa penting betul untuk ngurusin Sungai Ciliwung ini? Sungai, kemudian di situ ada air, kemudian air itulah yang kemudian kita butuhkan bersama. Tidak hanya manusia, di sana ada tumbuhan, kemudian juga ada binatang, baik yang di darat maupun yang di air, maupun yang di udara. Semuanya butuh air. Tapi pada saat kemudian kita menistakan alam sekitar, katakanlah misalnya di darat, sampahnya tidak dikelola dengan baik, sampahnya tidak dikelola dengan benar, akhirnya sampah-sampah dari darat itu masuk ke aliran sungai. Begitu masuk di aliran sungai, air sungai menjadi tercemar. Ancaman di depan mata kemudian adalah ke depan sangat mungkin air bersih menjadi sangat mahal. Bahkan Sudah terasa. sudah terasa bahkan ya Bang. Bukan tidak mungkin suatu ketika nanti sesuatu yang kita kerjakan itu dibayar dengan air. Pada saat semuanya sudah rusak, semua butuh air dan itu yang menjadi utama. Emas, berlian, permata, Nggak ada artinya. nggak ada artinya. Air lebih berarti. Dan itu semua sebenarnya sudah disuarakan, tapi kesadaran manusia sampai hari ini belum tinggi atau bahkan ada yang belum ada ya. Tapi tunggu dulu, Anda lulusan apa ya? Kok pikirannya, visinya udah jauh sekali? Saya hanya lulusan SLTA Bang Andi. Nah, lalu apa yang Anda lakukan sehari-hari sekarang ini? Kalau dilihat tadi kan Anda turun ke sungai, Ya, ada beberapa orang yang saya lihat, Ya. itu bagaimana? Itu satgas atau itu komunitas? Ya. Dan apa yang dilakukan? setiap Sabtu pagi akhir pekan itu kami turun ke sungai. Oke. Jadi namanya kami boleh dibilang Laskar Karung. Jadi kami bermodalkan karung Bang Andi. Laskar Karung. Oke. Jadi kami bermodal karung bekas, kami turun ke sungai bersama kawan-kawan mengutin sampah yang ada di sungai. Tadi Anda sebutkan bahwa ada hakikat Ciliwung. Ciliwung. Ini apa ini? Iya, jadi dalam perjalanannya akhirnya pada saat saya berpatroli, saya ketemu teman-teman yang ternyata pada saat kami berpatroli ketemu masyarakat. Kami berdialog langsung, kami berdiskusi. Dan ternyata dari hasil dialog, hasil diskusi, masing-masing menyuarakan keprihatinan, tapi tentu saja tidak hanya dengan keprihatinan saja. Kami kemudian mencoba melakukan apa yang bisa kami lakukan. Aksi Akhirnya nyata. kemudian dari dialog-dialog dari pertemuan itu kemudian kami beberapa orang kemudian bersepakat ada ruang kosong di mana ruang itu bisa diisi. Misalnya tadi kalau berbicara edukasi itu masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau berbicara das utama saja itu panjang dan lebar. Kemudian dari das utama kemudian nanti ada subdas, masih ada subdas, masih ada subdas. Dan itu semuanya bermasalah. Kalau kemudian setelah kita petakan, ya pada saat kemudian teman-teman akhirnya lakukan intervensi ke daerah-daerah yang memang ada masalah, harusnya perlahan-lahan persoalan ini akan terurai. Tapi memang kita tidak bisa kerja sendirian. Sampah yang ada di sungai itu kalau misalnya berbicara bangunan, itu dari bangunan rumah itu dari genteng atau dari atap itu sampai keramik. Itu ada semua, termasuk isi-isinya. Termasuk kaca mobil, ban mobil. Ada semua di. Ada semua. Oh iya, ini kan pandemi COVID semua orang ribut ini. Ya. Karena sampah-sampah masker ini ya dan sampah medis lainnya itu dibuang begitu saja. Jadi mengatasi satu problem tapi menimbulkan problem baru. Nah di Ciliwung ini banyak nggak masker-masker yang dibuang begitu aja? Nah ini yang kemudian kami juga harus menghela nafas. Bahwa persoalan sampah yang sehari-hari aja belum selesai, kemudian ada tamu baru yang tidak diundang, COVID-19. Nah COVID-19 ternyata kemudian juga kita menyikapinya dengan tidak siap. Habit yang selama ini buang sampah ke kiri ke kanan, ke belakang rumah, ke kali, akhirnya juga terjadi dengan sampah-sampah infeksius atau sampah-sampah kategori B3. Jadi masuk juga di situ. Masuk juga ke sungai. Yang ini yang kemudian juga menjadi kegelisahan kami karena
Ya kalau sampah medis, sampah kategori B3 atau infeksius itu masuk ke sungai, berarti kan ancaman di depan mata kita itu luar biasa. Harusnya diapain ini sampah-sampah? Ya, inilah yang kemudian memang kita harus tidak boleh lelah untuk mengingatkan. Pemerintah sebenarnya juga punya kewajiban untuk menyediakan drop box atau tempat sampah khusus masker di ruang-ruang publik. Jadi kalau misalnya ada siapapun habis mengenakan masker sekali pakai, itu kemudian dirusak, dilepas misalnya ikatannya, kemudian kalau misalnya punya alat potong ya dipotong, kemudian dibuang. Begitu juga di rumah. Jadi dirusak dulu baru dibuang. Setelah dibuang dengan wadah tertentu, kemudian juga dikumpulkan di tempat yang khusus. Setelah itu kemudian dikirimkan ke tempat sampah yang memang katakanlah di situ ada fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas atau puskesmas pembantu atau rumah sakit. Kita titipkan di sana. Nah nantilah sampah-sampah kategori ini akan diperlakukan secara khusus oleh pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh dinas. Jadi ini nggak bisa diperlakukan seperti sampah biasa aja. Tidak ya? bisa. Tapi faktanya sekarang semua Faktanya orang, banyak sekali. termasuk saya, jangan-jangan. Jangan Bang Andi, Bang Andi luar biasa. Jadi dari semua yang Anda lakukan untuk menyelamatkan Ciliwung ini, ya, apa harapan Anda ke depan? Suatu ketika nanti di situ ada anak-anak bermain di sungai, di situ juga ada di atasnya ada pohon, kemudian di pohon itu banyak burung yang kemudian berkicau karena mereka Ada bebek atau angsa berenang. Ya. Wih, kemudian indahnya. saya bayangin di situ terjadi suasana yang harmoni antara manusia, benda mati, makhluk hidup, alam. kemudian juga flora dan faunanya. Kalau itu terjadi, kita bisa senyum kemana-mana. Kalau sekarang kita aja senyum nggak kelihatan karena ketutup masker, Bang Andi. Oke, jadi Anda dan teman-teman punya impian seperti itu Ya. ya. Jadi bukan tidak mungkin itu bisa terlaksana sepanjang dari awal kita punya kesadaran ya. Betul, Bang bahwa masalah lingkungan bukan masalah Anda dan teman-teman, tapi masalah saya dan masalah kita semua. Setuju. Oke, terima kasih Pak Deparno. Terima kasih. Terima Bang Andi. kasih sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan hari ini kalau ada yang mendengar acara kita mulai peduli. Ya. Mulai dari rumahnya aja, Setuju. dari sampah rumah, gotnya, itu dia tahu bahwa ini ujungnya akan ke kali dan ketemu dengan Anda. Kalau Dan semuanya nanti akhirnya berakhir ke lautan. berakhir ke laut, bayangin sekian banyak orang yang akan tercemar ya. Terjemah. Baik, terima kasih. Paling tidak hari ini kita kembali disadarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan kita. Itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Sehingga pekerjaan Anda di sungai nanti lebih mudah. Dan nanti suatu saat saya tinggal jalan-jalan saja. Jalan-jalan menikmati pinggir Naik sungai. ketek. Amin ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Pak D. Terima kasih Bang Andi. Oke, matur nuwun, terima kasih Pak D. Iya. Ini kita jadi river defender, Wish, jaga kali. Jogo kali. Monggo nanti ini bisa Matur nuwun. Loh, kok hari kita ini saya berkenan. pakai baju yang sama? Sama. Iya. Jadi saya jadi penjaga kali sekarang. Kita Jogo kali. selamatkan sungai. Bang Andi sudah iya. menjadi river defender dengan mengabarkan apa yang terjadi dengan sungai lewat Waduh. Big Andi. Jadi saya punya peran hari ini ya. Punya peran luar biasa. Terima kasih. Bang Iwan ini merasa susah ya, gagal dalam kehidupan. Ada waktu di mana katanya anak terakhir kemudian ditawar orang mau dibeli ya. Anak ketiga, Bang. Apa yang terjadi? Tamu saya berikutnya hidupnya tragis. Wajar jika kemudian dia pernah jadi preman. Apa yang terjadi dalam hidup dia dan kenapa hari ini saya mengundang tamu kita kali ini? Nanti dengerin sendiri ya. Mari kita sambut Iwan Darmawan. Iya. Salam hutan. Salam hutan. Oh begini ya. Hutannya sudah gundul. Rindu. Boleh saya duduk, Bang? Silakan duduk, iya. Tapi apa betul Anda pernah jadi preman? Tinggal dari mana sudut pandang orang menilai. Karena preman itu kan punya definisi. Oke. Mungkin ada mereka melihat definisinya. saya dari kupingnya bolong, dulu nggak pernah pakai batik, pakai kaos oblong, tangan bertato, ya mungkin dari sisi itu. Atau mungkin pakai dari... anting, pakai anting. Pakai. Saya sempat baca sedikit ya Amin. perjalanan hidup Bang Iwan ini. Betul.
menurut saya tragis ini sebenarnya ya. Coba boleh cerita bagaimana perjalanan hidup Anda dari kecil ini? Jadi ibu saya tuh PRT di Jakarta. Ibu saya asal Tasikmalaya asalnya. Setelah ya namanya gadis ke Jakarta bertemu dengan orang yang disuka menikah. Tanpa disadari dan tanpa ada nilai keterbukaan setelah menikah, setelah ibu saya mengandung dan melahirkan saya umur 3 bulan, ketahuan bahwa ayah saya itu sudah punya istri, sudah punya anak. Nah akhirnya ya ibu saya mengambil keputusan, ya sudah kamu jangan menyakiti orang yang lain lagi, silakan diteruskan rumah tangganya biar saya ngurusin anak. Oh, jadi pisah. Bisa, dan alhamdulillah ada dewa penolong. Dewa penolong dalam tanda kutip mungkin iba ya, karena tiap hari ibu saya untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan saya, ibu saya sama Lim waktu itu di Muara Karang. Pasang jaring. Udah dah lu ngejaring dah, ntar biar anak lu ditungguin Pok Mun gitu. Nah akhirnya Pok Mun itu jadi mertua ibu saya. Dan pada saat saya umur 7 bulan barulah dinikahi karena merasa iba. Nah alhamdulillah Tuhan berkehendak lain, ibu saya meninggal pada saat saya kelas 3 SD. Tinggallah bersama ayah tiri. Tinggal bersama ayah tiri, akhirnya menikah. Di situ dapat adik 3, perempuan semua. Sedikit banyak ya terbengkalai kehidupan saya. Nggak ada kasih sayang. Namun sebelum menikah, bukannya baba kagak sayang, udah lu mending baba titipin dah di Bandung dah, kan ada malu punya kakak di sono. Akhirnya saya di Bandung. Alhamdulillah di situ saya hidup dengan Uwa. Dia punya anak 3 waktu itu, dan alhamdulillahnya saya disekolahkan. Dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala saya tidak pernah bayar sekolah. Karena kalau di Jakarta nih nilainya Iwan nih kagak ada yang biru, merah semua. Di sana alhamdulillah prestasi terus. Kelas 6 tanpa kelengkapan surat yang jelas karena saya tidak tanya atau tidak dibekali akte kelahiran, tidak dibekali surat nikah ayah dan ibu. Di sekolahan dipentingkan. Ya kan waktu mau ujian perlu Dapodik ini penting sekali untuk mendata muridnya tentang akte kelahiran. Ternyata nggak punya. Banyak guru yang menyesalkan. Akhirnya saya putus. Nggak bisa melanjutkan? Nggak bisa. Jadi pendidikan ini terakhir apa? Kelas 6 tanpa ijazah. Nah dengan situasi seperti itu, singkat katanya, akhirnya betul ya kehidupan keras itu ada di Tanjung Priok. Saya pertama belajar keras di Bandung. Karena dari rumah Uwa saya nggak pamit. Oh, jadi premannya udah dari Bandung. Udah dari Bandung, lamun cek orang Bandung teh mah tagoga kucing gering ya. Kucing sakit nih harus kita upayakan. Akhirnya saya di sana diupayakan hidup di pasar. Karena menurut mereka aja, udah kamu tinggal di pasar, kalau di pasar walaupun nggak punya duit kamu mau makan apa bisa. Situasi seperti itu berlangsung terus dan ada titik balik ya. Betul. Nah, tapi titik balik ini kan nggak lama, katanya setelah ketemu calon istri, betul, menikah, betul, diajak istri pulang ke kampung di Lampung ya. Betul. Terus di kampung katanya, tapi sempat katanya jadi petani, tapi gagal gitu. Gagal. Apa yang terjadi ketika pulang kampung ini? Di kampung saya adaptasinya 3 tahun bang. 96 saya masuk, 97 saya menikah, 98 punya anak. Disitulah adaptasi saya. Kalau saya meninggalkan istri sama orang tua nggak boleh. Udah lalu kamu di sini aja, jadi orang baik-baik di sini. Masyarakat pun nggak boleh. Udah Bang Iwan di sini aja, kita belajar bertani. Nanti kalau Bang Iwan nggak bisa ya kita ajarin. Ironis ya ceritanya, tragis banget seorang manusia yang dihadapkan tiap hari dia makan, tiap hari dia ngopi. Begitu disudutkan pada pekerjaan yang notabene saya belum pernah megang. Saya tuh macul berusaha ngimbangin bapak mertua, saya balik pakai tangan bang.
Jadi boleh saya peragain Bang ya. Iya, Jadi iya. orang tua itu kan kalau macul satu tempat tapi tanahnya pindah ke sana tuh berbalik. Iya. Kalau saya nggak cuma pindah rumput. Pindah rumput begitu saya nengok mertua saya nggak ada, saya duduk saya balikin semua Bang. Iya serius, lillahi ta'ala itu fakta gitu, Iya, bukan iya. dibuat-buat. Pada masa-masa Bang Iwan ini merasa susah ya, gagal dalam kehidupan, ada waktu di mana katanya anak terakhir kemudian ditawar orang mau dibeli ya. Anak ketiga Bang, Apa yang terjadi? waktu itu saya sakit. Kebetulan istri saya hamilnya dalam posisi 9 bulan. Terus Saya nggak bisa jalan Bang, lumpuh, berdiri aja artinya nggak bisa digerakkan, bukan lumpuh total. Istri saya melahirkan ke Dadap tuh yang nganterin yang punya rumah Bang Udin. Ya udah kita bawa pulang dah. Nyampe di kontrakan datang orang yang sedikit perlente, kalungnya segini, gelangnya panjang, banyak, cincinnya rata. Bang, anaknya buat saya aja ya, karena kalau saya lihat dari kehidupan abang, apalagi kok ngurus anak 3, ngurus anak 2 aja abang kewalahan. Ini perempuan ini. Perempuan, Mbak maaf ya, ini titipan dari Allah, saya bilang. Apapun bentuknya saya bertanggung jawab, tapi abang nggak bisa nyari apa-apa. Oke, no problem. Istri saya tuh udah nangis Bang di belakang, udah takut banget dengan apa yang dipikirkan oleh dia. Jangan-jangan pasti dijual dikasih, nih, dijual ya. nih. Apalagi dalam situasi sakit ya, Wah, butuh uang. ekonomi luar biasa. Pertama 5 juta Bang, datang lagi, udah Bang saya kasih 12 juta dah. Istri saya tambah nangis Bang. Pokoknya saya nggak mau kalau kamu itu. Udah saya terima kamu apa adanya. Akhirnya istri saya memutuskan untuk ngubungin saudara di Lampung. Datang mereka ke sini jemput. Jadi anak saya itu yang ketiga ini umurnya 30 hari di Jakarta, 35, terus dibawa. Nyaris ya. Nyaris sekali. Alhamdulillah saya punya istri yang kekar, yang kuat, yang tabah dan ya malaikat untuk saya. Kenapa Bang Iwan jadi nangis? Ya saya merasa berdosa gitu. Ya berdosa aja. Jadi istri ini luar biasa ya. Luar biasa, justru abang tuh salah manggil bintang tamu. Yang hebat tuh bukan saya. Yang hebat tuh orang-orang di sekeliling saya yang mau menerima saya. Orang-orang yang mau membina saya. Dari mulai istri, keluarga istri, tetangga, lingkungan, dinas-dinas terkait, kehutanan, pendidikan. Mereka menopang saya, menunggu, menjaga saya. Hidup remaja di pasar, jadi preman di Priok, ya berusaha bangkit tapi gagal, akhirnya terjun ke dunia hitam lah ya, judi, mabuk, pasti itu ya, minum obat-obatan terlarang, ya. Bandar BO Bang. Bandar juga. Kapan sadarnya itu? Ya, Bang Iwan, tadi kita udah cerita tentang perjalanan hidup ya. Bagaimana masa kecil itu susah banget ya, pahit bahkan ya. Ditinggal ayah dalam usia 7 bulan itu ya. Kemudian ibu menikah dengan ayah tiri, ibunya meninggal ya. Jadi di sini bagaimana Anda tumbuh tanpa kasih sayang. Hidup remaja di pasar, jadi preman di Priok, ya berusaha bangkit tapi gagal, akhirnya terjun ke dunia hitam lah ya, judi, mabuk, pasti itu ya, minum obat-obatan terlarang, ya. Bandar BO Bang. Bandar juga, pokoknya hal-hal yang buruk itu Anda lalui ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, karena hari ini saya mengundangkan karena masa lalu yang gelap itu sekarang berbeda total dengan apa yang terjadi sekarang. Betul. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Hutan adalah paru-paru dunia. Keberlangsungan hidup sangat bergantung pada kelestarian hutan. Seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Mereka sadar bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka.
Iwan Darmawanlah sosok yang menjadi motor penggerak di balik kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan. Iwan, sang mantan preman, lebih memilih menyelamatkan hutan yang rusak sejak tahun 2003. Tahun 98 sampai 2000 ada suatu penjarahan luar biasa yang sifatnya itu nasional. Itu setelah penjarahan gunung ini atau hutan itu berupa gundul atau keadaannya gundul. Jadi nggak ada tumbuhan sama sekali, kayu yang besar nggak ada sama sekali. Namun setelah itu kami sebagai warga masyarakat yang ada di sekitar hutan itu sangat prihatin melihat gunung gundul. Sehingga kami yang simpatisan di sekitar hutan dengan teman-teman seperti Kang Iwan dan teman-teman yang lain itu selalu mengajak masyarakat bagaimana supaya hutan ini bisa tertata kembali atau bisa hijau kembali. Nah sekarang adanya hutan tertata kembali, pengairan lancar, untuk petani khususnya yang ada di lingkungan hutan sudah bisa menanam minimal 2 kali setahun untuk tanam padinya. Dan juga selain daripada itu warga masyarakat bisa menikmati air yang dari hutan difungsikan untuk air bersih, untuk air minum dan yang lainnya oleh warga masyarakat. Kerja keras Iwan bersama masyarakat dusun berbuah manis. Kini, air pun melimpah. Atas keberhasilannya itu, Iwan dan kawan-kawan pun mendapatkan izin mengelola area hutan kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Seperti contoh kayak getah karet, kayak nira aren, dan buah kemiri, dan buah-buahan yang lain seperti duren. Itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat pengelola HKM. Untuk produk yang ada di sini bisa aren, niranya bisa digunakan untuk bahan gula, tapi ijungnya itu bisa untuk bikin sapu. Nah yang kedua di situ ada keripik pisang yang bahan bakunya memang diambil dari HBK atau dari kawasan. Nah kebetulan juga Kang Iwan melihat bahwa di lingkungan Kang Iwan itu banyak sekali masyarakat yang memelihara ternak, sehingga mengajak masyarakat untuk dibuat semacam biogas untuk kebutuhan masyarakat sendiri di tempat itu. Keberhasilan masyarakat desa Sendang Asih menjaga hutan tidak lepas dari prinsip gotong royong yang sejak lama mereka pegang teguh. Iwan dan kawan-kawan juga memiliki program arisan rumah, sebuah upaya untuk membantu warga desa memiliki hunian yang lebih layak. Ya mekanismenya kita kumpulan dulu membahas, kalau habis panen kita kumpulan siapa dulu yang mau narik gitu kan. Kalau setorannya itu nominal harga semen. Yang ngerjain yang ikut arisan itu, yang kelompok arisan itu sampai selesai. Iya, jadi kan nggak kerasa gitu, jadi bikinlah jadi bentuk rumah gitu. Ya saya merasakan sendiri, tadinya belum bisa, wujudlah cita-citanya, ibaratnya kan gitu. Masa lalu yang gelap telah membuat seorang Iwan tersadar bahwa hidupnya harus bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Nah, Bang Iwan, Ya. akhirnya Anda sadar ya. Amin. Tadi bersama warga jadi perambah. Hari ini Anda melakukan hal baik dalam hidup Anda kan. Nah, boleh cerita kapan sadarnya itu? Ya. Akhirnya saya memutuskan kembali di Lampung, dan di situ pada saat itu tahun 2000 belum ada listrik Bang dari saya masuk Bang. Belum ada listrik dari saya masuk. Akhirnya apapun bentuknya kita bersosialisasi lagi dengan masyarakat, teman-teman, yang harus kita sadari bahwasanya ketika kalian mengambil yang bukan haknya, yang saya rasakan ya saya harus kembali lagi ke Jakarta. Ya menurut Bang Iwan yang bukan haknya itu apa? Yang bukan haknya itu adalah
Kalau dulu saya mengambil hak orang itu dengan kata ya menolong orang lain tapi tidak baik, nah sekarang kalian mengambil hak kalian yang ada di hutan, ternyata kalian merampas hak masyarakat yang jauh di bawah kita. Loh kok bisa Bang Iwan? Iya, bisanya apa? Mereka butuh air, kita saja butuh air, namun perbedaannya ketika kita dekat dengan titik air, mereka jauh. Dan di situ tidak ada sungai Bang, hanya resapan air. Di situ pun kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, kita melakukan riset, ada 18 titik mata air yang pembagian dan ada 6 titik mata air induk di register itu untuk sebelah saya, artinya ruang lingkup saya. Nah ini kalau enggak kita jaga, apa kata anak cucu kita nanti dan apa yang akan kita alami. Terus gimana Bang? Oke, nanti saya akan mari kita sama-sama bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, bagaimana kita legal, akan tetapi kita menjadi petani yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, bagaimana menjaga hutan, bagaimana memanfaatkan hutan hasil hutan bukan kayu, bagaimana menembus pasar, dan bagaimana bersinergi dengan para stakeholder yang ada di sana-sana, dan kita masuk sehingga kita mendapatkan satu ikon yaitu multi stakeholder untuk hutan gitu loh. Akhirnya alhamdulillah dengan pelan-pelan walaupun halangan ya saya yakin Abang bisa membayangkan. Pasti, iya. Nggak mudah itu mengubah mindset orang harus desa, saya rubah dan orang mindset yang kategori orang-orang birokrasi juga harus itu bisa juga, kita dekatin. iya. Ini kan masalah yang double tapi saya harus jadi penengah. Akhirnya di situ kita bermusyawarah, mengumpulkan dan ada respon dari dinas, ada beberapa pelatihan dan di situ kita mengerucutkan tentang bagaimana sih HKM ini bisa berjalan. Kita berbicara di situ yang pertama kelompok, yang kedua hak dan kewajiban. Apa hak masyarakat di dalam hutan, kewajiban masyarakat apa untuk hutan. Nah, yang ketiganya sustainable development, bagaimana mereka bisa membangun, bukan hanya membangun hutan, membangun diri mereka, tetapi membangun keberlangsungan hidup untuk jangka panjang mereka, ya, gitu. untuk generasi-generasi yang akan datang. Gitu. Nah saya lihat hasilnya udah kelihatan itu ya. Tadi Sangat apa? kelihatan. Coba hasil-hasil yang sekarang Hasilnya bisa. gula aren sudah, Gula aren tadi. air sadapan karet sudah, air yang tadinya sawah itu ketika musim ketiga kalau orang bilang sana antara bulan 7 sampai bulan 9 ini mengalami kekurangan, mereka sedikit banyak ya sudah merasakan tidak begitu risau gitu. Sekarang ini. Pak Jadi terima kasih banyak nih. Sama-sama. Ya, Bang Iwan. Ya. Saya juga banyak belajar tadi. Amin, amin, mudah-mudahan ini juga memberikan pelajaran bagi semua orang. Semua orang. Manusia itu nggak bisa mengutuk masa lalunya, ya. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan tergantung pada kita masing-masing. Apakah kita mau mengubah jadi sesuatu yang positif, yang baik, atau kita tenggelam dalam kegelapan, ya. Dan hari ini kita belajar. Terima kasih, Bang Iwan. Sama-sama. Dan ini cerita akan saya akhiri dengan berbagi buku. Buku ini bisa Anda dapatkan dengan cara yang mudah, yaitu melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga bisa melalui website kickandy.com. Di situ ada undian. Dan bagi Anda yang tadi mungkin menontonnya dari pertengahan, tidak dari depan, Anda masih bisa menontonnya di metrotvnews.com. Kemudian ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan terakhir, seperti biasa, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Anda akan hidup lebih bermanfaat kalau Anda menanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Dengan berbuat baik, membantu sesama, apalagi di tengah COVID-19 ini, dengan berdonasi melalui benihbaik.com. Tinggal klik, pilih siapa ya saudara-saudara kita yang ingin Anda bantu, maka Anda tidak perlu mengambil risiko dengan keluar dari rumah. Baik, semoga perbincangan dengan tamu-tamu istimewa tadi memberikan manfaat bagi kita semua agar kita peduli pada lingkungan. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.